dari riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya gelar Amirul Mukminina fil Hadis. Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Orang gelarnya Amirul Mukminin itu katanya sih minimal harus hafal 1 juta hadis. Nah, Imam Bukhari ini katanya menghafal sampai 10 juta hadis. Kira-kira Pak, di sini ada nggak yang hafal segitu? Boro-boro. 10 hadis saja kita nggak hafal, Pak. Sama sanad yang lengkap nggak hafal. Kadang orang sekarang itu benar, banyak yang keminter. Ada orang goblok, tapi yang lebih parah orang pinter tapi keminter. Pinternya nanggung, nggak beneran. Jadi Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad mencantumkan salah satu sabda Nabi, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Jadi ada mayit begitu masuk kubur langsung dihinakan, langsung disiksa, dijanjikan masuk neraka. Tapi pada suatu hari entah kapan masanya diangkat derajatnya, lepas siksanya, dijanjikan masuk surga. Maka ahli kubur ini kaget bukan main. Kan tumben kalau bahasa kitanya. Biasa disiksa kok berhenti. Ayu Rabbi ayu syai'in hadhihi. Ya Allah, ada apa ini? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang saya bahagia? Tadinya dihinakan, mengapa dimuliakan? Tadinya dijanjikan neraka, mengapa dijanjikan surga? Jawab malaikat di kuburnya, waladuka astaghfirulaka. Ini semua karena anakmu senantiasa memintakan ampun atas semua dosa-dosamu. Subhanallah. Orang tua yang jelas-jelas disiksa saja bisa dimuliakan sebab doa kita yang masih hidup. Apalagi orang tua yang sudah mulia, akan tambah mulia dengan doa kita semua. Makanya kita kumpul. Mengapa kita kumpul kayak malam ini? Nabi bersabda, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim, ada yang berdoa di antara mereka dan yang lainnya mengaminkan, kecuali pasti Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Mudah-mudahan doa kita buat Pak Warisna malam ini dikabulkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan apa sih diantaranya yang manfaat buat orang mati itu. Nabi bersabda, hadis Nabi ini disampaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, Nabi bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah buat orang mati. Jadi kalau mau ngasih hadiah buat orang mati, kasih doa, kasih sedekah. Makanya kadang-kadang kita salah, Pak. Takziahan cuman memamerkan papan bunga, ucapan turut berduka cita. Kadang-kadang berjejer panjang, apalagi di Bandar Lampung, Pak. Ratusan, satu papan bunga harganya paling murah 500.000. 1 juta sampai 2 juta. Kebayang oleh saya, kalau uang itu disedekahkan lebih manfaat. Betul nggak kira-kira? Padahal tuh nggak ngaruh sama orang mati. Termasuk kebiasaan kita ngijing mahal-mahal. Ngijing mah boleh, hukumnya mubah. Tapi kalau kemahalan kan mubadzir. Nggak ngaruh buat orang mati. Panjenengan ngijing pakai marmer paling mahal, harganya 2 miliar. Pesannya langsung ke Spanyol. Yang bawa ke sini Ronaldo sama Lionel Messi. Nah, itu yang bikin mahal soalnya. Apa ngaruh buat orang mati? Nggak ngaruh. Sama sekali nggak ngaruh. Kijing itu buat pandangan mata orang hidup. Papan bunga itu buat menghibur yang masih hidup. Kalau buat yang mati ya nggak ngaruh. Tapi nek panjenengan mensedekahkan pahala Fatihah, jadilah manfaat buat orang mati.
Makanya ulama berfatwa kalau masuk kuburan, bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad 11 kali. Maka kalau kita baca 11 kali, semua ahli kubur ngucap terima kasih. Cuman nggak kedengeran. Kalau kedengeran tabur, Pak. Kitanya nggak jadi ziarah kubur, suara apaan? Rame betul yang ngucap terima kasih. Karena ahli kubur itu mendengar salam kita, mendengar bacaan Al-Quran kita, mendengar doa kita, walaupun dia tidak mampu menjawabnya. Jadi jangan sampai ada cerita anak mantu ziarah kubur, cuman bawa arit, mbabatin rumput. Habis mbabat rumput pulang, mertua dari dalam kubur manggil, mantu edan. Gua nggak butuh arit lo. Yang saya butuhkan doa, minimal baca Fatihah. Tapi jangan pula Pak nggak pernah ziarah kubur, kayak Bulukar, kuburan orang tua tanda nggak pernah diziarahi. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Yang dikatakan ziarah itu langsung datang ke makamnya. Kecuali kalau jauh, ziarahnya dari rumah. Baca Fatihah, baca Yasin dan lain sebagainya. Nah kita ini sedekah yang murah itu baca Quran buat orang mati. Kemudian yang berikutnya baca tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Ya karena banyak baca tahlil kita nyebutnya tahlilan. Ya boleh nyebutnya tahlilan. Karena baca kalimat takbir nyebutnya takbiran. Karena baca kalimat tasbih nyebutnya tasbihan. Karena nggo kato nyebutnya katoan. Ya karena cuma nyebut aja yang kayak gitu. Jadi doa dan sedekah adalah hadiah buat orang mati. Maka Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan. Habis makam nih kita sedekah. Kayak istrinya Ja'far, Pak, sahabat Nabi Ja'far radhiyallahu an meninggal. Istrinya nyembelih kambing buat sedekah. Karena mampu. Kalau maksa itu yang nggak boleh. Ja'far habis dikubur, istrinya nyembelih kambing sedekahan. Tetangga-tetangganya dijamu untuk makan daging kambing dimaksud oleh istrinya Ja'far tersebut. Sedekah setelah penguburan itu pahalanya bertahan untuk ahli kubur 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan untuk ahli kubur sampai 25 hari. Makanya kalau di kota Menggala ada selawean. Ada 25 harian sedekahan itu. Sedekah atas dasar kelonggaran. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari. Habis itu tinggal ngehol saja. Itu kalau mau pakai hitungan. Kalau nggak mau pakai hitungnya, terserah kita kapan saja boleh sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah, Pak. Sedekah atas orang wafat. Kita sedekah nih makanan, tapi diniatkan buat yang wafat meninggal dunia, hukumnya sunnah. Jadi yang dilarang oleh ulama itu yang maksa. Gara-gara besekan, ngutang-ngutang ke tetangga. Utang di warung gak dibayar. Judulnya besekan. Gara-gara besekan rumah kegade, kebun kejual. Nggak boleh. Jadi yang maksa, kalau bahasa orang tua dulu itu besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cik Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu silahkan. Ada anak yang komentar, repot. Saya ingatkan kali panjenengan, kalau merasa repot jangan sekali-kali lakukan. Nggak ada pahalanya nanti. Oh nggak seberapa kok. Cuman lambang sari sama bolu, apalagi namanya ini ya. Kue kotak sama besek. Kalau repot jangan lakukan. Kalau merasa keberatan jangan lakukan. Tidak ada pahalanya. Jenengan harus melakukannya atas dasar ikhlas. Karena sedekah ini pahalanya untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Apalagi yang nggak yakin ya, Pak. Karena ada yang nggak yakin tuh. Besek kan malah haram. Sudah jangan lakukan. Karena ibadah yang tidak didasari keyakinan tidak akan nyampe. Termasuk jenengan kalau di sini mengharamkan besek, umpama nanti dapat besek, besek jangan dibawa pulang.
tinggalin di kursi masing-masing. Izinkan saya yang mengangkut pulang, Pak. Banyak yang membutuhkan di sana. Artinya kita beribadah itu kan berdasarkan keyakinan. Tapi kalau mampu nek jenengan ikhlas rela, memang ada alokasinya. Saya sarankan jangan sampai ngutang-ngutang kan begitu. Silahkan bersedekah. Itu bisa nolong orang wafat. Apalagi orang kaya. Saya pernah ngisi ceramah mantan bupati meninggal dunia. Semua yang takziah dikasih sajadah sama sarung. Ibu-ibunya telekung sama kerudung. Dikasih besek double semua. Begitu pulang semua yang takziah diamplopin sama isinya. Nggak amplopnya doang ya. Diamplopin. Saya langsung ngebatin itu. Karena saya pulangnya belakangan. Yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Langsung ngebatin. Loh mengapa itu dikerjakan Pak? Karena orang kaya kan. Mantan bupati. Dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ketangkep banyak yang disita. Jadi agak berkurang hartanya itu. Jadi saya masuk ke hadis dulu lah. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lantas kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Ibuku meninggal dunia. Walam tus, kemarin sebelum mati enggak pesan apa-apa. Enggak ada wasiatnya nyuruh sedekah, enggak ada. Kalau ada wasiat kan enak ya Pak mengerjakannya. Ini enggak ada pesan, walam tus. Dia enggak pesan apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong dari dalam kubur itu, mungkinkah dia ingin sedekah? Ya memang begitu Pak. Orang itu kalau masih bisa ngomong, masih bisa WA saja. Japri dari kuburan. Mungkin nyuruh anaknya sedekah. Pak Warisno kalau masih bisa WA sama putranya, sama keluarganya, yakin dia akan pesan untuk sedekah. Karena kan disebutkan dalam Al-Quran, seandainya manusia masih bisa hidup pulang ke dunia lagi, yang pertama kali akan dia lakukan adalah sedekah. Seandainya manusia diberikan kesempatan untuk hidup, bisa pulang ke dunia lagi, yang pertama akan dia lakukan adalah sedekah. Ini manusia menyesal setelah tiada. Kata Nabi, betul, seandainya dia bisa ngomong, dia akan sedekah. Lantas orang ini bertanya, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaat ya Rasul? Kalau aku anaknya sukarela, inisiatif, sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekah atas nama dia, manfaat pahalanya. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1844 dan 1388. Saya ulang lagi, Sahih Bukhari 1388 dan Sahih Muslim 1004. Sahih muttafaqun alaih. Sahih Bukhari Muslim. Siapa orang yang nanya ini Pak? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lantas dia tanya lagi sama Nabi, ayu sadaqati afdal ya Rasul? Apa sedekah yang utama? Saqiyul ma, hidangkan air minum. Makanya enggak keteng air minum, keluarkan. Jangan dilihatin mereknya Pak, masuk YouTube enggak enak. Enggak keteng air minum kita keluarkan. Kalau enggak kebeli yang kemasan kayak gini, air sumur direbus. Ya enggak mesti tambahin kopi ya, enggak usah. Direbus saja. Kalau gasnya lagi habis, ya sudah air sumur enggak usah direbus. Masukin teko, bagi tuang ke gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Karena kalau ngomong-ngomong bapak-bapak takut anyang-anyangan. Jadi memutuskan tidak minum. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya kalau cuma minum mah sanggup ya Rasul. Lebih daripada itu apa Pak? It'amut ta'am. Hidangkan makanan. Sedekahkan makanan. Silahkan yang sedemikian rupa. Kayak budaya orang Lampung nyembelih itu ya Pak. Nyembelih kebo zaman dulu kan. Zaman sekarang aja anak cucunya pelit semua. Nyembelih kebo, nyembelih sapi. Banyak orang, apa itu berlebihan? Enggak berlebihan. Orang Lampung itu punya dalilnya loh Pak. Nabi SAW telah menyampaikan, diriwayatkan dari beliau, Aisyah bercerita, karena Nabi SAW idza dhabaha syata
bahwasanya Nabi pernah nyembelih seekor kambing. Fayaqul, lantas beliau bersabda, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kambing itu disembelih, dagingnya dibagi-bagikan sedekah atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai cemburu Aisyah itu. Saking cemburunya apa jawab Nabi? Engkau tidak bisa mengalahkan kemuliaan Khadijah. Jadi kebudayaan, kebiasaan nyembelih kambing, kebo, sapi yang disedekahkan atas manfaat untuk orang yang wafat meninggal dunia itu boleh. Kalau berdasarkan kemampuan dan kelonggaran, bukan didasarkan atas paksaan. Karena belakangan banyak orang yang mengharamkannya. Hati-hati ngambil judul di WhatsApp ya, Pak. WhatsApp, Facebook. Banyak orang sekarang ini ngadu domba kita. Kita kadang-kadang nggak baca isinya. Apalagi masalah politik ya Pak. Jangan maulah diadu domba orang. Jangan sampai gara-gara perbedaan pilihan politik kita nggak teguran sama tetangga. Tetangga lebih penting, betul nggak kira-kira? Kadang-kadang di WhatsApp itu ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Cuman kita ini budayanya nggak cermat. Cuman baca judul doang. Coba teliti isinya. Saya sudah teliti isinya. Apa sih kata mereka ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan? Bikin orang geger takut tahlilan. Ternyata hadisnya cuman begini, innal mauta yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya orang mati itu disiksa, diazab gara-gara ratapan keluarganya. Ya iyalah, masa iya dong. Itu bukan larangan tahlilan. Itu larangan meratap. Dijelaskan oleh Imam Nawawi apa sih yang disebut meratap itu? Meratap orang Arab itu ada 3 macam. 1, memukul-mukul wajah. Menggunting cukur gundul rambut perempuan, menggunting rambutnya, dan merobek-robek pakaian. Malam ini di sini nggak ada yang nampar wajahnya, nggak ada yang menggunting-gunting rambutnya, tidak ada yang merobek-robek pakaiannya. Bu Sadia, nggudilin rambut nggak? Ya enggak kan? Yang itu yang dilarang sebetulnya. Nah kalau kita lakukan itu, ahli kubur bisa jadi disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Nangis meraung-raung sambil jedutin pala ke dinding. Nah itu yang disiksa. Tapi kalau sekedar nangis biasa brebes mili, ya wajar lah, namanya musibah. Betul nggak kira-kira? Nabi anaknya meninggal nangis Pak. Anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, yang laki-laki nangis brebes air mata Nabi. Ya anaknya wafat, wajar orang bersedih. Ya nggak boleh yang meratap itu. Makanya buat Bu Sa'diyah, ketika sedih sekedar sedih tapi tidak berlebihan, itu bisa menjadi fadilah kemuliaan buat suami beliau. Bahkan ada fadilah wanita yang ditinggal mati suaminya. Imra'atan idza mata zaujuha. Wanita yang apabila ditinggal mati suaminya, walam tatazawwaj, dan tidak kawin lagi masuk surga. Kira-kira Bu Sadia mau kawin lagi nggak kira-kira? Maaf guyon ya, anaknya mendelik semua. Awas jangan kawin lagi. Allahu Akbar. Artinya memang bapak-bapak rahimakumullah, kembali lagi hati-hati. Banyak sekarang ini di media sosial yang sedemikian rupa. Yakin percayalah apa yang kita lakukan sangat bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Belum lagi kita masuk ke pembacaan Al-Quran Pak. Ini malam ini kita baca Yasin. Ngapa sih kita baca Yasin buat orang mati? Jawabnya begini, baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah Nabi. Kalau orang menolak Nabi, Pak. Karena kita ini ada perintahnya. Nabi yang perintahkan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Hadis ini Ibnu Majah, nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Jelas ada yang mensahihkannya, ini jelas ada dalilnya, ini jelas yang dibacakan Yasin. Walaupun saya nggak kaku, punya tetangga nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa. Emang bukan kewajiban ini. Yang kita sama-sama Islam loh Pak. Kita ini enak jadi Islam itu yang bijaksana. Walaupun ada Islamnya model ini A, B, C, D, yang penting jangan saling menyalahkan. Amalkan keyakinan masing-masing. Setuju nggak kira-kira?
Tapi ada catatan, yang senang yasinan nggak nyalahkan yang nggak yasinan. Tapi yang nggak yasinan jangan dong membid'ah-bid'ahkan kita yang yasinan. Kadang kita sudah bijaksana nggak nyalahin mereka, Pak. Mereka yang ngantemin kita. Mereka yang mengharam-haramkan kita. Membid'ah-bid'ahkan kita. Jadi kayak hidup bertetangga lah. Urus rumah tangga kita. Jangan ngopeni rumah tangga tetangga. Kan ada kata pepatah begini, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur bila dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Nah, setuju nggak kira-kira jenengan? Nah itu kan hidup tuh begitu. Rumput tetangga lebih hijau. Artinya kalau kita ngopeni punya kita, mau dibikin apa ya terserah. Tapi kalau ngopeni rumah tangga orang ya janganlah, bisa dibacap orang. Sama kalau kita memang beda ya sudah, beda ya beda. Mau ber-NU ya NU sono, mau ber-Muhammadiyah ya Muhammadiyah di situ. Tapi jangan saling menyalahkan, podo-podo Islam kok. Kan jelas rumusnya. Kalau kita berbeda, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya saudara kita. Kalau kita nggak bisa bekerja sama ya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Dia silahkan di tempatnya, kita di tempat kita. Lana a'maluka walakum lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kita amalan kita, untuk kami amal kami, untuk panjenengan amal panjenengan masing-masing. Jelas rukun Islamnya juga nggak ada bedanya, sama saja. Ini yang terpenting. Yang berikutnya, seandainya Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, panjenengan saya ajarin yang simple. Baca Fatihah jadilah. Malas nih ya Pak, jangan sampai sehari itu nggak ngedoain orang tua sama sekali. Minimal baca Fatihah, kan singkatkan Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at selahu. Karena Al-Fatihah tergantung niat yang baca. Al-Fatihah dibacakan dalam sholat memang rukun sholat. Dibacakan buat orang mati bagus. Al-Fatihah ya Pak, dibacakan buat anak kita yang sedang merantau bagus. Panjenengan punya anak mondok di jauh. Atau punya anak kuliah ngekos. Panjenengan teleponin Pak tiap hari, nggak ada guna. Nah, jangan pacaran ya. Iya, taunya lagi sama cewek tuh dia. Jadi ngapa anak sekarang lebih pintar. Tapi kalau pengen anak panjenengan aman. Aman imannya, aman akhlaknya, aman keselamatan jiwa dan raganya. Maka baca-bacakan Fatihah. Pengen ada orang sakit, bacakan Fatihah, bagus. Berangkat haji, umrah, bacakan Fatihah, bagus. Laki-laki hidung belang mata keranjang, dibacakan Fatihah, bagus. Makanya ibu-ibu sering tak ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya. Cara ngebacanya lagi tidur bu, lagi pules, bacain Fatihah di ubun-ubun. Ditiup ubun-ubunnya. Tapi jangan sambil makan pete. Bangun dia keracunan pete. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak, nek panjenengan punya bini cerewet, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya Pak. Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya itu. Baik, ini di segmen terakhir yang hendak saya sampaikan. Di balik peristiwa kematian ini ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita juga pasti akan mati juga, betul? Apalagi ini tanggal 1 Januari, Pak. Momen pergantian tahun. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Tiap hari umurmu berkurang tapi engkau tidak sadar. Jadi umur itu bukan nambah, usia nambah, umur kurang. Karena bicara umur itu jatah hidup. Jangankan setahun, jangankan sehari. Nafasul qulba khuta'u minal ajali. Nafas yang bolak-balik ini pun langkah-langkah ajal. Makanya semakin banyak kita menarik nafas, makin dekat dengan ajal. Makin banyak kita menghembuskan nafas, makin dekat dengan kematian. Makanya logikanya, nek panjenengan nggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Libur tiap hari Ahad lah Pak.
Kalau nggak mampu sekalian. Artinya nggak bisa step by step. Waktu yang bergeser, hari yang berganti, tahun yang bertambah, umur kita berkurang. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat itu punya ajalnya, batas waktunya. Nggak bisa diundur, Pak, nggak bisa. Orang yang tertipu itu orang yang nganggep di dunia ini bakal lama. Ketipu dia, benar-benar ketipu. Apalagi kita ini umat Muhammad. Umat Muhammad ini ya nggak jauh-jauh dari nabinya lah. Kalau umat terdahulu kala kan bisa ratusan tahun umurnya. Ada yang sampai 1000 tahun. Nah kita umat Nabi. Nabi kita cuma 63. Maka kata beliau umur umatku baina sittin wa sab'in. Antara 60 ke 70 mati. Makanya panjenengan yang sudah umur 60 ke atas siap-siap. Jenengan pinten Pak? 63 napas. Pak Ibnu Yasir 63. Waduh, sebentar lagi. Allahu Akbar. Tapi wallahu a'lam lah. Kita doakan beliau sehat panjang umur. Allahumma amin. Kayaknya senang banget. Senang banget beliau. Allahu Akbar. Jadi begini Pak, kita ubah prinsip hidup itu ingin panjang umur atau lari dari kematian. Kita kayak kita pakai masker lah ya. Pakai masker biar nggak kena corona ini bukan biar nggak mati, salah. Karena mati itu kan nggak mesti kena corona, betul nggak? Banyak orang mati ya bukan karena corona sekarang. Nggak mesti nunggu COVID mati itu. Bahkan nggak mesti nunggu sakit kan? Panjenengan makan cukup, olahraga cukup, badannya nggak kegemukan, perutnya aja six pack. Segi 4 itu segi 6 ya Pak? Six pack, wow. Sampai Dewi Persik ngelihat aja kelepek-kelepek. Saking gagahnya umpama ya. Besar tinggi, olahraga teratur, vitamin cukup, sugih. Apa nggak mati? Mati juga. Kadang-kadang matinya simpel. Keserempet sepeda mati. Alangkah gampang orang mati itu karena ajal. Makanya saya sampaikan kita ini pakai masker. Kita makan teratur, olahraga itu bukan biar nggak mati. Biar tidak sakit. Itu biar sehat maksudnya. Ibu saya sering ngajarin begini. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Lo ngapa kalau jangan ngebut? Ya kalau kecelakaan, kelindes truk mati, nggak apa-apa. Kubur, kata ibu saya. Paling dapat jasara harja ya Pak ya. Cair. 50 juta lo jasara harjanya itu. Jadi kalau orang kecelakaan, kelindes truk mati, dapat jasara harja, matinya takdir, ajal soalnya. Sebabnya saja kecelakaan. Tapi yang bahaya kata ibu saya, kecelakaan patah kaki, patah tangan, mati belum. Jadi urusan. Iya juga ya. Makanya ubah niat. Kita ini sehat bukan karena menghindari kematian. Tapi kita ini sehat biar tidak sakit. Karena sakit itu nggak enak. As-sihhatu khairum minal ghina, karena sehat lebih baik daripada kaya. Sehat lebih baik daripada kaya. Jenengan setuju nggak kira-kira? Saya ambil contoh Pak, sehat lebih baik daripada kaya. Ada orang kaya makan rumah mewah. Rumah mewah, mobil 4, bininya 2 aja lah, jangan banyak-banyak. Bininya 2, kebunnya lebar, harta berlimpah. Tapi kalau makan cuman tiwul segenggam. Sehari makan nasi putih takut, minum kopi pakai gula takut, minum teh takut, makan sayur santan takut. Nah tetangganya rumahnya geribik, lantainya tanah. Sekali makan 3 piring habis. Sayurnya nangka di santan, lauknya ikan asin sepiring, sambalnya sambal terasi, lalapnya jengkol, pete, jali. Makan 3 piring, kemeringet, buka baju bekipas, duduk di teras ngudut ji samsu. Mantap, mantap. Itu kan sehat. Itulah mengapa banyak duit kaya raya kalau sakit nggak guna. Paling jenengan sudah tua sakit-sakitan, sudah tua stroke. Stroke campur bengek, dikit-dikit cengap-cengap.
Tambah lagi prostat bocor kelep. Kemana-mana mesti pakai pempes. Tapi cerewet, udah stroke, bengek, bocor kelep, cerewet. Bini telat bikin kopi, marah. Telat ngambil anduk, marah. Telat bikin teh, marah. Istri waktu bikin teh ngaduk sambil ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, Pak. Nggak enak panjang umur kalau kayak gitu modelnya. Makanya saya ingin tegaskan malam ini, kalau ajal mah udah pasti, ketetapan dari Allah, gerimis ya dikit lagi. Ajal itu pasti, ketetapan dari Allah, selamanya kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Itu ketetapan Allah. Bapak saya wafat di umur 40 tahun, Pak. Saya nggak bisa protes kepada Allah, karena itu takdirnya. Ngapa sih saya mesti yatim lebih awal? Saya masih kecil, bapak saya meninggal, tapi itulah ketetapan Allah. Yang kita ingin di sisa hidup kita ini kita sehat. Jangan terlalu panik sama corona ya, Pak. Kita ini kalau masker nggak lepas-lepas juga lama-lama ya bau jigong. Jangan keracunan jigong sendiri ya mati juga lah. Kebanyakan menghirup gas karbon dioksida. Ya kan dipanteng aja. Kadang pasang, kadang dipanteng. Apalagi kalau lagi lari jalan gitu, jangan dipakai. Karena ngap juga, Pak. Jadi banyak orang takut COVID, malah yang paranoid itu yang kena. Santai saja semuanya. Yakin, percayalah bahwasanya penyebab penyakit itu bukan makanan. Penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Mulai tahun 2021 ini, Pak, berhenti nyicil. Berhenti nyicil. Makanya saya sampaikan benar di Facebook itu ada status begini, laga lu Happy New Year 2021. Utang 2020 aja belum dibayar. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Baik, terakhir sekali lagi, kita semua adalah umat Islam. Menjadi umat Islam ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya la ilaha illallah. Artinya karena kita umat Islam, Pak, sudah sering saya sampaikan di Masjid Al-Ikhlas setiap kita pengajian bulanan, orang Islam insya Allah masuk surga semua. Cuman kalau kita kebanyakan dosa, ya mampir ke neraka sebentar. Nah, biar nggak mampir, maka kita selalulah bertobat. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum kematian. Karena siapapun yang bertobat sebelum kematiannya, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Satu hal lagi, saya dengar Pak Warisno menderita sakit ya. Sebelum ajalnya cukup lama beliau menderita sakit. Sakit yang diderita sampai meninggal tidak sembuh, itu menghapus dosa. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan sakitnya tidak sembuh, dia meninggal mudah-mudahan tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jangankan sakit yang parah, Pak, pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa jenengan tiap 40 hari sakit pala, tinggal antem bodrek aja lah nantinya. Sekali lagi, sakit jangan disesali. Kalau sedang sakit, itulah penghapus dosa kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna